Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Seperti janji saya sebelumnya bahwa kajian tasawuf pada karya Anulewo ini kita bagi menjadi 3-4 episode. Episode pertama adalah fase balita, episode kedua adalah fase anak-anak, dan video kali ini episode ketiga yaitu fase remaja. Remaja atau fase puber merupakan salah satu fase yang disematkan pada mereka yang berusia 10 atau 12 tahun sampai 16 atau 18 tahun. Menurut WHO, remaja didefinisikan 3 kriteria, yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Jadi menurut WHO ini remaja adalah suatu masa di mana individu berkembang di saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Jadi saudara-saudara mengaeliau adanya perubahan besar dalam tahap perkembangan remaja, baik pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan psikis, yaitu perempuan setelah mengalami haid. Oleh karena si gadis ini mengalami haid inilah, maka muncul sinyal yang bahasa cia-cianya Nurato Emo. Disinilah si gadis mendapat sinyal atau Nurato Emo Omaya. Tentu atas tamu yang tidak diundang itu. Itulah hakikat dari pengit. Tentu dalam hal ini penting diperhatikan karena masa remaja relatif bergejolak dibandingkan dengan masa-masa yang lain. Oke, kita langsung saja simak videonya. Apa yang terlihat sekarang adalah mereka yang bertugas sebagai pemukul gendang. Mereka ini, saudara-saudara, akan mengawasi setiap pergerakan kelambe baik siang maupun malam. Entah itu keluar buang air, makan, pakai bedak, dan lain-lain akan selalu disertakan dengan gendang. Gendang kelambe ini ada yang menyebutnya dengan Pogomokito. Tentu berbeda dengan gendang manca, ngibi, atau tarian-tarian lain. Pogomokito adalah istilah yang dipakai untuk merahasiakan arti dari yang sesungguhnya. Karena kata ini dihijab, maka dipakailah istilah Pogomokito. Tentu akan tersinkron dengan ganda Mintonga Alo. Inilah rahasia dari bendera merah yang akan menjadi cikal bakal Akanto. Ketika kita masuk di alam atsam, maka bendera merah ini tidak lagi keluar. Dia akan menjaga kita sampai kita terlahir, bahkan akan menjaga dan mengawasi kita sampai di akhir hayat. Perlu diketahui bahwa Bronasi ini, gadis itu dipingit 2 kali. Seperti yang Anda saksikan sekarang adalah pingitan pertama. Abu Sa'id berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih pemalu dari seorang gadis yang dipingit di kamarnya. Luar biasa. Jadi tentu ini sangat bermanfaat bagi gadis-gadis kita, saudara-saudara. Nah, ini adalah pingitan kedua, saudara-saudara. Kelambe atau gadis-gadis ini keluar menuju tempat yang disediakan untuk dibacakan doa selamat, dengan harapan tentunya di kedewasaannya nanti akan terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malu akan memperindah sesuatu, sedangkan kekejian akan memperjelek sesuatu. Di Buton ada falsafah tentang malu ini, yaitu Omae Mayaka, artinya Tomaya asu kulunto, Tomaya asu mga eleanto, Tomaya asu mga libunto. Maka dari itu pingit ini sangat baik untuk dilakukan, karena menurut saya pingit ini merupakan arti yang sesungguhnya jilbab, ya, yaitu menutup aurat. Apa itu aurat? Aurat itu adalah segala hal yang dianggap malu, ya. Jadi aurat itu sebenarnya adalah perilaku kita yang tidak pantas. Oleh karenanya, pingitan seperti ini sangat bermanfaat. Saudara-saudara mga eeliau, apa yang terlihat ini adalah arak-arakan para kalambe. Oleh karena ini pingitan yang terakhir, maka para gadis ini diarak keluar mengelilingi kampung atau melihat-lihat dunia luar, sebagai simbol akan berpindah ke fase dewasa, berpindah tempat atau polaka, sehingga perpindahan ini disebut polaka. Sekarang diabadikan menjadi kampung Wapulaka atau Bahari. Saudara-saudaraku mga eeliau, sesungguhnya hampir semua nama kampung di wilayah Kesultanan Buton ini terhubung dengan ajaran tasawuf. Hal ini karena Kesultanan Buton menerapkan ajaran tasawuf sebagai undang-undang, yaitu martabat 7. Demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita berjumpa kembali di episode keempat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.